Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Bray Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan hari ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Saranjana. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe di channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen aku bacain ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Banyak kisah tentang pengalaman seseorang yang tanpa sengaja berjalan melintasi tirai beda alam. Tentu saja ada akibat di belakangnya. Seperti yang pernah dialami oleh seseorang, ia mengaku pernah menembus batas dimensi. Suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini terdengar dengungan panjang dengan frekuensi agak tinggi. Aku yang sedang mengendarai motor mendadak pusing dan mual. Fokusku jadi bergeser dan tidak lagi memperhatikan jalan. Karena tidak tahan, aku lalu memperlambat laju motor dan kemudian berhenti. Setelah sudah berhenti, aku langsung melepas helm, lalu menarik napas dalam-dalam, coba mengambil oksigen banyak-banyak. Perlahan, pusing dan rasa mual mulai reda dan berangsur-angsur menghilang. Suara itu tiba-tiba lenyap ketika aku sudah benar pulih. Tidak kedengaran lagi, bahkan sama sekali tidak terdengar. Celingak-celinguk aku dalam gelap, berharap menemukan objek sumber suara. Selalu saja seperti itu, bebunyian aneh menghilang ketika aku mulai sadar dan berniat untuk mencari tahu sumbernya. Setelah menghilang, suasana kembali hening. Hanya suara binatang malam yang sesekali terdengar mengisi ruang sepi. Suara apa sih itu? Belakangan semakin sering aku mendengar bunyi aneh. Bunyi yang terdengarnya ketika sedang mengendarai motor di tempat yang nyaris sama pada malam hari. Di jalanan yang sangat sepi ini, angin berembus pelan. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Nyaris tengah malam, aku dalam perjalanan menuju rumah setelah selesai kerja. Kenapa paman? Kok berhenti? Tiba-tiba sudah ada motor yang berhenti persis di sebelahku. Kada apa-apa paman. Ulun siup setu makna tadi. Tapi sekarang sudah kada apa-apa, jawabku. Oh, kayak itu kah? Jangan sorangan di sini. Berbahaya. Yuk jalan lagi. Baik-baik kita. Ada seorang pemotor sepertiku yang berbaik hati menanyakan keadaan ketika melihat aku berhenti di tempat gelap dan sepi ini. Intinya, beliau bertanya kenapa berhenti. Aku jawab karena agak sedikit gak enak badan sebelumnya. Berikutnya, kami berjalan beriringan, melanjutkan perjalanan menembus gelapnya malam di daerah Magalau, salah satu sudut di Pulau Kalimantan. Tapi, tetap saja aku kepikiran tentang peristiwa janggal yang baru saja aku alami. Peristiwa yang belakangan ini semakin sering terjadi. Perkenalkan, aku Alfian, lahir dan besar di tanah Pasundan. Tapi setelah menikah, bersama istri aku memutuskan untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan, bagian selatan tepatnya. Seiring berjalannya waktu, kami akhirnya bisa memiliki rumah. Alur hidup berjalan baik hingga sekarang. Banyak pengalaman berharga yang aku alami setelah kurang lebih sudah 17 tahun menjadi warga Kalimantan. Entah itu yang aku alami sendiri atau bersama keluarga. Semua menjadi bunga pemanis dan pahit getir kehidupan. Di bumi Kalimantan ini juga, kami terus memegang teguh. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Berusaha untuk terus menghormati budaya, kebiasaan, dan kultur masyarakat setempat. Dari banyak kisah yang pernah aku dan keluarga alami, kali ini aku akan mencoba untuk menceritakan satu pengalaman janggal, menjurus seram. Kejadian ini yang aku alami tepatnya pada tahun 2007, ketika baru 4 tahun kami merantau. Seperti yang aku bilang tadi, tahun 2007 itu kami baru sekitar 4 tahun hidup di Kalimantan. Tapi kurang lebih sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari segi bahasa pun sudah mulai lancar, menggunakan bahasa setempat.
walau masih agak terbata-bata. Waktu itu kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil di Batu Licin, kota pesisir di selatan pulau. Di tahun 2007 itu, aku masih bekerja satu perusahaan kelapa sawit di Banian. Keadaanlah yang mengharuskan untuk seringkali pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Padahal jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Menggunakan motor bisa memakan waktu 3-4 jam. Waktu itu anakku masih kecil. Tidak tega kalau sering meninggalkan hanya berdua dengan ibunya sendirian. Jadi ya begitu. Nyaris setiap hari aku pulang pergi Batu Licin Banian menggunakan motor. Jalur yang harus ditempuh setiap hari ini sungguh sangat menantang. Saat itu, nyaris sepanjang perjalanan masih sangat sepi. Di bagiannya malah sama sekali tidak ada rumah atau pemukiman penduduk. Hanya hutan belantara saja yang menjadi santapan sejauh mata memandang. Kontur jalanan juga cukup seru. Tidak terlalu lebar, banyak tanjakan serta turunan. Kadang berkelok kanan kiri tanpa putus. Jalurnya sangat menantang fisik maupun mental, nyali, serta keberanian. Tapi karena niat waktu itu memang untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga kecilku sebaik-baiknya, jadi rintangan apapun harus dihadapi dan dilalui. Syukurnya, sampai detik ini, aku masih bisa melanjutkan hidup. Entah sudah berapa kali aku mengalami kejadian-kejadian janggal dan menyeramkan ketika harus melintas jalur Banian Batu Licin. Tapi ada satu peristiwa yang amat sangat susah untuk diterima oleh akal, tapi nyata karena aku yang mengalaminya sendiri. Untuk pulang pergi kerja, seperti yang sudah aku bilang tadi, akan memakan waktu 3-4 jam menggunakan motor. Dalam rentang perjalanan yang cukup jauh itu, aku harus melewati satu daerah yang merupakan areal Gunung Kafur, Magalau namanya. Daerah Magalau ini tempat yang sangat indah, walaupun terkenal dengan gunung dan perbukitan kapurnya. Tapi tetap banyak pemandangan hijau yang akan kita temui kalau melewati jalan yang membelah di tengahnya. Jalan banyak berkelok, tikungan, tanjakan, dan turunan, jembatan kecil, serta pohon-pohon besar. Pokoknya sangat menantang. Ada cerita yang beredar juga, kalau katanya daerah Magalau ini pada zaman dahulu kala merupakan wilayah laut. Makanya di beberapa perbukitannya berbentuk seperti batu karang menjulang yang sering dihantam ombak. Begitulah cerita yang banyak beredar. Peristiwa aneh dan janggal yang akan aku ceritakan kali ini terjadinya di Magalau. Ketika kurang lebih sudah 4 tahun melintas jalur Banian Batu Licin, termasuk melalui Magalau, aku sudah semakin berani untuk pulang ke rumah ketika sudah gelap. Walau seringkali bisa konvoy bersama teman kerja yang kebetulan pulang ke arah yang sama, tapi beberapa kali aku harus jalan sendirian. Awalnya tidak pernah merasakan atau mengalami hal aneh, tapi ketika sudah mulai memasuki tahun keempat, aku mulai merasakan beberapa kejanggalan dan keanehan. Paling sering aku melintas jalur Banian Batu Licin, khususnya Magalau, antara jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi kadang beberapa kali harus pulang malam hingga di atas jam 10. Dan semua kejanggalan itu hampir selalu aku rasakan pada malam hari. Peristiwa yang akan aku ceritakan di awal tadi merupakan kejadian entah yang sudah keberapa kalinya. Pertama kali sadar ada yang aneh. Ketika dalam perjalanan, aku seperti mendengar ada keramaian. Ada suara banyak orang sedang beraktivitas. Nyaris seperti di pasar atau perkantoran. Pokoknya sangat ramai. Tapi tidak kelihatan ada apa-apa di sekitarnya, melainkan hanya kosong dan hutan belantara. Hal itu berlangsung sebentar, mungkin hanya sekitar 15-20 detik. Setelah itu menghilang sepi seperti semula. Mengalami hal itu tentu saja aku jadi bertanya-tanya, suara ramai apa barusan? Tapi kebingungan hanya sebentar. Ketika kemudian aku melanjutkan perjalanan pulang, lalu berangsur melupakannya. Berikutnya, suara-suara keramaian itu beberapa kali muncul lagi dengan jeda 1 atau 2 minggu. Karena semakin penasaran, beberapa kali pula aku sampai berhenti lalu turun dari motor untuk mencari sumbernya. Sudah bisa ditebak, aku tidak menemukan jawaban. Aku sedang melintas di tengah hutan, sama sekali tidak ada keramaian. Aneh kan? Tentu jelas, sangat aneh. Bahkan pernah juga
Masih di tengah malam dan melintas jalan di Magalau sendirian, tiba-tiba motorku seperti disalip oleh kendaraan yang melintas kencang. Tapi sama sekali aku tidak melihat ada kendaraan yang lewat. Hanya suaranya saja yang terdengar, hanya anginnya saja yang terasa. Jalannya tetap kosong. Aku seperti didahului oleh kendaraan berbentuk mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi, tapi tidak ada bentuk dan wujudnya. Peristiwa seperti itu terjadi 2 atau 3 kali. Dari sekian banyak peristiwa janggal, nyaris semuanya tidak terlalu mengganggu, hanya menimbulkan rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang sangat mengganggu dalam berkendara, yaitu beberapa kali terdengar suara dengungan. Dengungan yang kalau muncul nyaris selalu berbeda frekuensinya, kadang rendah dan kadang tinggi. Mengganggunya bagaimana? Terkadang kalau muncul dengan frekuensi tinggi, aku jadi merasakan sakit di kepala, lalu berangsur mual, seperti mau pingsan rasanya. Kalau sudah seperti itu, aku langsung menghentikan motorku, menepi sebentar dan mengatur napas. Biasanya setelah itu suara dengungan berangsur hilang. Yang pasti, semua kejanggalan-kejanggalan itu terjadinya selalu di daerah sekitar Magalau. Sampai akhirnya ada satu peristiwa yang benar-benar menguji ketahanan mental serta fisik yang aku punya. Peristiwa yang sepertinya merupakan puncak dari banyak kejadian janggal yang aku alami. Tepatnya menjelang akhir tahun, biasanya adalah waktu di mana kepadatan pekerjaan semakin meninggi. Oleh karena itulah, aku jadi sering kali pulang malam di saat-saat seperti ini. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu hari Senin, di bulan November tahun 2007. Tepatnya pada pukul jam 10 malam, aku masih berada di kantor pada saat itu. Sebenarnya, perusahaan menyediakan tempat yang layak apabila ada karyawan yang bekerja sampai larut dan harus bermalam di kantor karena berbagai hal. Tapi, hari itu aku harus pulang karena sebelumnya istriku memberitahu kalau anak kami mengalami demam tinggi. Aku jadi kepikiran, aku benar-benar harus pulang saat itu juga. Singkatnya, setelah sudah siap semua, sekitar jam setengah 11, aku memulai perjalanan ke arah pulang. Motor kesayangan yang selalu setia menemaniku kembali harus menjalankan tugasnya, mengantarkanku pulang, menembus jalanan di tengah belantara Kalimantan. Malam itu aku berkendara sendirian. Di sepanjang jalan, aku sama sekali tidak melihat atau berpapasan dengan kendaraan lain. Jalanan sepi dan kosong. Berpagar pepohonan dan tumbuhan rapat berbaris rapi pada sisinya. Ditambah keadaannya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya bersumber dari lampu motorku saja, tidak ada yang lain. Biasanya, bulan dan langit bisa memberikan serpian cahaya. Suasananya jadi tidak terlalu kelam, tapi kali ini berbeda. Angkasa kelihatan kusam, awan tebal menggantung, tidak ada sinar bulan. Jadinya malam semakin gelap dan agak mencekam. Jaket kulit sedikit bisa menahan terpaan angin, tapi tetap dinginnya masih terasa menembus sampai ke rongga dada. Laju motor kupacu sedikit lebih cepat dari biasanya. Ingin cepat sampai di rumah untuk dapat melihat keadaan si kecil yang sedang sakit. Kurang lebih sudah 4 tahun lamanya aku melewati jalan yang sama, jalur yang sama. Karena itulah, hampir setiap kelokannya aku sudah sangat hafal. Karena sudah sangat hafal dan ditambah kondisi jalan yang kosong melompong dengan kecepatan di atas rata-rata, kurang dari 1 jam aku sudah memasuki wilayah Magalau. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal, jalan di Magalau memiliki kontur yang menantang, banyak tanjakan, belokan, serta tikungan tajam. Makanya, di sini aku sedikit mengurangi kecepatan, lebih fokus dan berkonsentrasi. Karena gelap, aku jadi susah melihat jam tangan. Jadinya hanya bisa mengira-ngira saja sudah pukul berapa saat itu. Tebakanku kira-kira sudah jam setengah 12. Motor terus kupacu, sudah belasan tikungan terlewati, tanjakan turunan terlalui. Yang ada dalam pikiran hanya ingin cepat sampai ke rumah. Tapi beberapa menit berikutnya, ada sesuatu yang terjadi. Ada keanehan yang akhirnya membuat kembali harus menurunkan kecepatan. Keanehan yang sebelumnya sudah pernah aku alami. Tepat ketika baru saja melewati satu tikungan tajam, yang sejak tadi hanya suara mesin motorku saja yang kedengaran. Tiba-tiba aku mendengar ada suara lain, seperti samar-samar.
Terdengar ada keriuhan, seperti suara banyak orang yang sedang berada di satu tempat. Ada yang bersahutan, berbincang, tertawa, serta ada juga yang sedang saling memanggil. Pokoknya suara itu banyak sekali. Mendengar itu, sontak aku langsung memperlambat laju motor, lalu memperhatikan sekeliling, melihat ke kanan kiri, coba mencari sumber suara. Tapi aku tidak menemukan apa-apa, hanya sepi dan gelap layaknya belantara di tengah malam. Lalu suara itu dari mana munculnya? Entahlah, yang pasti detik berikutnya aku mulai merinding. Perasaanku mengatakan kalau kali ini kejanggalan sudah merunut seram. Coba mengabaikan, aku kembali menancap gas motorku. Tapi suara itu tetap ada, keramaian, tetap terdengar, kadang samar, kadang sangat jelas. Sampai entah berapa menit kemudian, suara itu berangsur hilang. Aku kembali mempercepat laju motorku, tapi ketenanganku hanya sebentar. Berikutnya ada kejadian yang berbeda lagi. Tidak mendadak, tapi perlahan aku kemudian mendengar suara yang lagi-lagi sebelumnya sudah pernah aku dengar. Ada dengungan. Aku bingung cara menggambarkan bunyi ini. Intinya terdengar seperti suara lebah tapi dengan volume tinggi. Kira-kira seperti itu. Dengungan ini belum mengganggu kalau masih samar-samar, tapi akan mengganggu kalau sudah sangat jelas dan dengan frekuensi yang agak tinggi. Buat aku, lama-kelamaan mendengar dengungan ini, kepalaku menjadi pusing. Kemudian perut berangsur-angsur mual, ingin muntah dan berkeringat dingin. Entah kenapa bisa begitu. Yang aku rasakan saat itu juga begitu. Lama-kelamaan dengungannya jadi semakin jelas dan frekuensinya meninggi. Perlahan aku merasakan pusing, perutku mual, tapi masih terus memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya aku menyerah. Ketika mulai turun keringat dingin, aku tepikan motor, berhenti di sisi jalan, membuka helm, lalu menarik napas panjang, coba menyerap oksigen banyak-banyak. Setelah itu, perlahan aku mulai pulih, pusing, mual, dan keringat dingin berangsur menghilang. Saat itulah aku sadar kalau ternyata suara dengungan juga hilang. Keadaan kembali sepi, senyap layaknya hutan belantara. Ketika kondisi badan sudah agak bugar, aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Namun ketika hendak memakai helm, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara kendaraan yang melintas. Sangat jelas, aku mendengar suara mesin mobil yang sedang melintas cepat. Anginnya sampai terasa menggoyang motor dan badanku. Yang melintas bukan hanya satu kendaraan, tapi ada 3. Tapi ada yang menyeramkan. Ternyata aku hanya mendengar suaranya saja, hanya merasakan anginnya saja. Sama sekali tidak melihat wujud bentuk dari kendaraan itu. Jalanan tetap kosong, tetap sepi, tetap gelap. Ya Tuhan, apa yang baru saja melintas? Aku bertanya-tanya dalam hatiku. Masih kebingungan, aku langsung memakai helm lalu tancap gas. Suasana semakin mencekam, semakin tidak jelas. Seharusnya aku sudah menemui 1 atau 2 rumah penduduk. Perhitunganku, harusnya sudah melewati daerah Manggalau. Tapi ini tidak. Jalan yang aku tempuh masih di tengah-tengah hutan, masih sepi dan gelap. Sama sekali tidak kelihatan bangunan atau rumah penduduk. Tidak ada pilihan lain selain terus maju mengikuti jalan, berharap tidak tersesat. Aneh. Karena seharusnya aku sudah hafal dengan wilayah ini. Tapi sekarang seperti sedang melintasi jalan yang belum pernah aku lewati. Sama sekali asing dalam pikiranku. Di manakah ini? Apa aku tersesat? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Belasan detik berikutnya, bait-bait doa mulai mengalir dalam hati. Ketika menyaksikan kabut tipis mulai turun menghalangi pandangan. Lampu motor yang tadinya jauh memberikan luas penerangan tiba-tiba jadi terhalang. Laju motor semakin melambat seiring dengan semakin tebalnya kabut, menyebabkan jarak pandang semakin pendek. Tapi terus saja aku ikuti jalan. Perlahan, tapi terus bergerak maju. Di titik ini, aku merasa benar-benar sendirian, dalam cekam, di satu sisi Borneo. Kabut semakin tebal dan semakin tebal. Hingga akhirnya aku hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Motor melaju sangat pelan. Entah sudah berapa menit kemudian, ketika akhirnya aku harus berhenti. Ternyata, di depanku, persis jalan gak lagi hanya lurus satu jalur. Jalan jadi terbelah 2.
Menikung ke kanan dan ke kiri, aku menemui persimpangan. Persimpangan yang aku merasa kalau sebelumnya tidak pernah ada. Harus berpikir cepat, jalan mana yang harus aku pilih, ke kanan atau ke kiri. Kembali ke tempat kerjaku bukan merupakan opsi. Perhitunganku, aku harus mengambil jalan ke kiri, karena kalau ke kanan akan terus masuk ke hutan. Sementara ke kiri seharusnya menuju kota Batu Licin di pesisir pulau. Harusnya seperti itu. Ya sudah, perlahan aku kembali berjalan walau masih banyak keraguan. Mengikuti jalan berbelok ke kiri. Belum ada perubahan. Kabut masih menghalangi pandangan. Jarak pandang masih terbatas, tapi tidak lama. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, kabut perlahan menghilang. Sampai akhirnya lenyap sama sekali. Kemudian, kecemasanku berangsur luntur ketika melihat langit tiba-tiba menjadi cerah. Ribuan bintang terlihat cahayanya. Melihat itu, aku jadi semakin percaya diri untuk kembali mempercepat laju motor. Tapi ternyata belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata aku masih belum juga mengenali wilayah ini. Masih merasa asing. Aku yakin belum pernah melintas di sini sebelumnya. Semakin bingung lagi ketika satu persatu aku melihat ada bangunan besar di kanan kiri jalan. Bangunan besar itu sepertinya rumah. Setidaknya itu yang ada di pikiran. Jalanan juga terus-terusan menanjak seperti sedang menuju ketinggian. Aku terus mengikuti jalan, sementara bangunan rumah di sisi semakin lama semakin banyak. Tapi mungkin karena sudah tengah malam, aku belum juga melihat ada orang yang berlalu lalang. Tetap sepi dan kosong. Yang aneh lagi, jalan yang sedang aku lintasi ini lama-kelamaan semakin lebar dan bagus. Tidak sempit seperti sebelumnya. Tapi sekitar 5 menit kemudian, aku sampai di tempat di mana aku bisa membenarkan dugaanku sebelumnya. Jalan yang sejak tadi menanjak akhirnya sampai puncak ketinggian. Aku tiba di tempat yang letaknya di atas. Dari sini aku dapat melihat pemandangan kota yang ada di bawah. Saat itulah aku memutuskan untuk menepi, berhenti sejenak. Dari situ aku melihat banyak pemandangan yang membuat aku jadi sangat kebingungan. Pertama, jalan yang ada di hadapan menjadi 2 lajur. Masing-masing lajur sangat lebar dan dipisahkan oleh separator yang bentuknya seperti taman kecil yang indah. Lampu jalan berbaris menerangi. Cahayanya sangat terang temaram, sangat indah dipandang mata. Kedua, rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ukurannya sangat besar-besar dan megah. Rumah mewah. Aku yakin itu rumah, bukan bangunan lain, karena bentuknya memang seperti rumah. Sama sekali aku belum pernah melihat rumah sebesar dan semegah ini sebelumnya. Dimanapun juga, belum pernah. Ketiga, ini yang paling membingungkan. Di kejauhan aku sudah bisa melihat lautan. Tapi tidak jauh di seberang laut, ada pulau kecil yang isinya kerlap-kerlip cahaya kota besar. Cahaya lampu kota besar. Kenapa aku bilang kota besar? Karena banyak terlihat gedung-gedung menjulang tinggi. Selain gedung tinggi juga ada bangunan besar lainnya yang juga memancarkan cahaya. Intinya, aku melihat gemerlap kota besar modern dan megah di pulau seberang laut. Kota yang sama sekali aku belum pernah temui sebelumnya. Aku juga melihat beberapa kapal besar sedang melintas di selat yang menghubungkan pulau Kalimantan yang tengah aku pijak ini dengan pulau kecil gemerlap. Kelihatan ada kota modern. Dalam kebingungan, aku masih bisa sedikit mengambil kesimpulan. Seharusnya kalau terus ikuti jalan ini, nanti di bawah akan sampai di Batu Licin. Begitu pikirku dalam hati. Tapi masih ada yang mengganjal. Masih banyak keraguan. Masih belum berani untuk meneruskan perjalanan. Sepinya malam seketika pecah ketika sekonyong-konyong melintas 2 kendaraan mewah melaju dengan kecepatan sedang. Karena tidak melintas dengan cepat, aku jadi bisa melihat bentuk 2 mobil itu dengan jelas. Mobil mewah. Aku tahu kalau harganya mahal. Kok bisa ada di sini? Paman mau kemana? Aku kaget. Tiba-tiba sudah ada 2 orang yang berdiri di sebelahku. 2 orang pemuda tampan yang menyapaku ramah menggunakan bahasa Banjar. Lalu aku menjawab dengan beberapa pertanyaan. Saya mau ke Batu Licin. Apakah jalan menurun ini akan ke Batu Licin? Itu Batu Licin kan? Aku bilang begitu sambil menunjuk ke bawah. Bukan, itu bukan Batu Licin, jawab mereka. Lalu, di bawah itu kota apa? Tanyaku lagi. Kalau paman tersesat, lebih baik kembali. Jangan diteruskan.
Nanti paman malah tidak akan bisa pulang. Begitu mereka bilang sambil tersenyum. Kemudian mereka lanjut melangkah meninggalkan aku yang semakin kebingungan. Nggak bisa pulang, kok jadi seram? Itu kota apa sih yang ada di pulau? Kota besar megah dan modern. Mulai panik, nyaris menangis. Tapi akhirnya akal sehatku jalan. Memutuskan untuk mengikuti anjuran dua pemuda misterius tadi. Balik arah, kembali ke arah aku datang sebelumnya. Motor kupacu dengan cepat, mencoba menjauh dari kota aneh itu. Melintas di jalan sebelumnya, yang semakin lama semakin menyempit. Beberapa menit kemudian, perlahan turun kabut tipis, nyaris bersamaan dengan turunnya kabut. Perlahan, aku mendengar suara dengungan yang mengganggu itu lagi. Semakin lama frekuensinya semakin tinggi, seperti sebelumnya. Lama-kelamaan kepalaku menjadi pusing. Perutku pun mual karena mendengar dengungan itu. Puncaknya, keringat dingin mulai bercucuran. Gak tahan lagi, aku menepi, berhenti di sisi jalan. Tapi ada yang berbeda dengan sebelumnya. Dengungan semakin jelas terdengar, memekakkan telinga. Kepalaku jadi tambah sakit. Mual semakin menjadi-jadi, badanku menjadi lemas, keringat dingin bercucuran. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku tersadar di rumah salah satu penduduk. Ternyata, sebelumnya aku ditemukan warga sedang tergeletak pingsan di pinggir jalan. Lokasinya sekitar 1 jam dari Batu Licin. Tidak lama berbincang-bincang dengan penduduk yang baik hati itu, aku langsung pamit pulang, ingin melihat keadaan anak dan istriku. Peristiwa apakah yang aku alami malam sebelumnya? Kota megah apa yang aku lihat di kejauhan? Aku tersasar ke tempat mana? Pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini belum juga terjawab. Yang pasti, malam itu aku melihat ada kota modern dan megah berdiri di pulau kecil, tidak jauh berseberangan dengan Batu Licin. Padahal sebelum dan sesudahnya, aku tidak pernah melihat itu semuanya. Tidak pernah ada sampai sekarang.